Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang tafsir riwayah, tafsir ar-ra'i, dan tafsir isyarah. Tafsir riwayah atau kita kenal juga dengan tafsir bil masur adalah suatu corak penafsiran Al-Quran secara tekstual dengan menjadikan ayat atau hadis Nabi dan para sahabat serta tabi'in sebagai landasan utama dalam penafsiran. Ditinjau dari sumber corak penafsiran, model ini dibagi menjadi 4 jenis, yakni tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat, tafsir Al-Quran dengan pernyataan para tabi'in. Berikut salah satu contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang terdapat pada Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Inna kunna mungdirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Kata malam yang diberkahi dijelaskan pula oleh Allah dalam Quran Surat Al-Qadar ayat pertama yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada kemuliaan malam Qadar. Kemudian contoh tafsir Al-Quran dengan hadis yang terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Al-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durru Al-Mantur fi At-Tafsiri Al-Ma'thur mengutip hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian 1/4 dinar lebih. Hadis ini menjelaskan kadar pencurian yang harus dipotong tangan dari seorang pencuri laki-laki maupun perempuan. Dan ini adalah penjelas dari Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 di atas yang tidak menjelaskan kadarnya. Sehingga menjadi jelas betapa hadis Rasul sangat penting untuk selalu disandarkan dengan Al-Quran sebagai penjelas. Kemudian contoh dari tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau menjelaskan sebab turunnya ayat di atas bahwa Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan beliau untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat. Maka orang Yahudi pun senang. Maka beliau berkiblat selama 16 bulan ke Baitul Maqdis. Sedangkan beliau lebih senang dengan berkiblat ke Masjidil Haram. Karenanya beliau sering berdoa dengan melihat ke arah langit. Maka turunlah ayat Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu karena ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Orang Yahudi meragukan perubahan kiblat itu. Mereka berkata, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu? Maka Allah berfirman, dan milik Allah timur dan barat, dan firman-Nya, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Kemudian contoh tafsir Al-Quran dengan pendapat para tabi'in terdapat pada potongan Surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yastahyi ayyad riba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha, yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Menurut Hasan ibnu Yahya, mengapa Allah menyebut nyamuk atau yang sebangsanya yaitu lalat dan laba-laba? Dan orang musyrik berkata, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sebangsa lalat dan laba-laba? Menurut Ibnu Abbas, ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian tafsir ar-ra'yi. Secara etimologi, ra'yi berarti keyakinan, analog, dan ijtihad. Tafsir biroi ialah tafsir yang di dalamnya menjelaskan maknanya atau maksudnya. Mufasir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulan pun didasarkan pada logikanya semata. Kategori penafsiran seperti ini dalam memahami Al-Quran tidak sesuai dengan ruh syariat yang didasarkan pada nasa-nasanya. Selanjutnya yaitu pengertian tafsir isyari. Tafsir isyari adalah penafsiran Al-Quran yang berlainan menurut zahir ayat karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat dan hanya diketahui oleh sebagian ulama, diketahui oleh orang-orang yang mengenal Allah. Dalam tafsir ini, para mufasir berpendapat dengan makna lain tidak sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran, tetapi penafsiran tersebut tidak diketahui oleh setiap insan, kecuali mereka yang hatinya telah dibukakan dan disinari oleh Allah dan termasuk golongan orang-orang yang saleh. Salah satu contoh bentuk penafsiran isyari yaitu terdapat pada potongan surat Al-Baqarah ayat 67 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, yang mempunyai makna zahir adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Tetapi dalam tafsir isyari diberi makna dengan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewannya. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik tafsir riwayah, tafsir ar-ra'yi, dan tafsir isyari. Yang pertama yaitu karakteristik tafsir riwayah. Dapat diketahui juga bahwa tafsir riwayah atau tafsir bimaisur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tafsir Al-Quran yang dibatasi dengan menggunakan Al-Quran, sunnah Nabi, tafsir sahabat, dan tafsir tabi'in saja. Yang kedua yaitu bukan tafsiran setelah masa tabi'in, karena sudah tercampur dengan ra'yi atau rasio manusia yang dipengaruhi keadaan sekitarnya. Yang ketiga yaitu jelas riwayat dan sanad-sanadnya. Ada 4 hal yang menjadi sumber penafsiran riwayah. Yang pertama, Al-Quran. Hanya Al-Quran sendiri yang dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai mubayyin atau penjelas Al-Quran. Yang ketiga yaitu penjelasan sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran. Yang keempat yaitu penjelasan tabi'in yang dianggap sebagai orang yang bertemu langsung dengan sahabat Nabi. Selanjutnya yaitu karakteristik tafsir ar-ra'yi. Tafsir ini mempunyai karakteristik antara lain. Yang pertama yaitu penafsirannya menerapkan rasio sebagai titik tolak. Yang kedua, terlihat lebih dapat dipahami bila dikatakan dengan masa sekarang. Yang ketiga yaitu tafsirnya akan terus berubah sesuai dengan corak zaman. Yang keempat yaitu tidak berdasarkan pada apa yang dinukilkan dan sahabat atau tabi'in. Selanjutnya yaitu karakteristik tafsir isyari. Yang pertama yaitu penafsirannya dalam Al-Quran Al-Karim tidak seperti zahirnya. Yang kedua, penafsirannya dengan suara hati nurani. Yang ketiga yaitu penafsirannya hanya dapat dipahami bagi orang yang berilmu karena terdapat kesamaran dalam penafsirannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tokoh-tokoh tafsir riwayah, tafsir birai, dan tafsir isyari. Yang pertama yaitu tafsir riwayah, yang dimana tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Ibnu Jarir atau Bari. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ja'far Ibnu Yazid Ibnu Katsir. Yang kedua yaitu Ibnu Katsir. Nama lengkapnya yaitu
Abul Fida Imaduddin Ismail bin Syekh Abi Habs Syihabuddin Umar bin Kasir bin Lai Ibnu Kasir bin Zara Al-Quraisy Al-Damashiki. Yang ketiga yaitu As-Suyuti. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabik Al-Khudari As-Suyuti, yang diberi gelar Jalaluddin atau Abul Fadil. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dari tafsir Birayyi. Yang pertama yaitu Az-Zamakhsyari. Nama lengkapnya adalah Abul Qasim Muhammad bin Umar Al-Khwarizmi Az-Zamakhsyari. Yang kedua yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Nama lengkapnya yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah Syekh Al-Islam Muhammad bin Umar bin Al-Hasan At-Tamimi Al-Bakri Al-Quraisy At-Tibristani Ar-Razi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Yang ketiga yaitu Al-Qurtubi. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazrazi Al-Andalusi Al-Qurtubi. Yang terakhir yaitu tokoh-tokoh dari tafsir Isyari. Yang pertama yaitu Al-Alusi. Beliau lahir dari keluarga besar yang terpelajar di Baghdad pada tahun 1217 Hijriah atau 1802 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Sana Syihab Al-Din Al-Said Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Yang kedua yaitu Al-Alamah As-Sulami, karyanya adalah Haqaiq At-Tafsir. Yang ketiga yaitu Al-Naisaburi, karyanya adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.